Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Muhammad Rafli Ramadhani dengan NIM 672022-151, Ardra Taksa Uzejar 672022-209, dan terakhir Dia bin Ramadhani 672022-280. Di sini kami mendapat tema tentang algoritma genetika. Apa itu algoritma genetika? Algoritma genetika adalah salah satu teknik optimisasi yang terinspirasi dari teori evolusi dalam biologi. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimisasi di berbagai bidang, termasuk rekayasa, komputasi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Algoritma genetika adalah metode yang berfokus pada evolusi populasi solusi untuk mencari solusi yang optimal atau mendekati optimal dalam ruang pencarian. Berikut adalah siklus algoritma genetika. Yang pertama, sebelum direvisi, populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, reproduksi, crossover dan mutasi, populasi awal lalu kembali ke evaluasi fitness. Yang kedua, setelah direvisi menjadi populasi awal, evaluasi fitness, reproduksi, crossover dan mutasi, seleksi individu, elitism, populasi awal dan kembali ke evaluasi fitness. Definisi penting dalam algoritma genetika. Ada nilai fitness, generasi, populasi, individu, kromosom, alele, dan gen. Yang pertama adalah gen atau genotipe, sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa biner, float, integer maupun karakter atau kombinatorial. Lalu ada alele, nilai dari gen. Lalu kromosom adalah gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Lalu ada individu, yaitu suatu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Lalu ada populasi adalah sekumpulan individu yang akan diproses bersama-sama dalam satu siklus proses evaluasi. Lalu ada generasi, satu satuan siklus proses evolusi. Yang terakhir adalah nilai fitness, yaitu seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Crossover adalah operator pada algoritma genetika yang mengkombinasikan dua kromosom orang tua untuk menghasilkan kromosom keturunan. Proses kombinasi ini disebut juga proses persilangan. Keturunan yang diharapkan adalah keturunan yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Crossover memilih gen-gen pada kromosom orang tua dan membuat keturunan dari gen-gen tersebut. Namun, tidak semua kromosom orang tua yang terpilih mengalami proses crossover. Peluang terjadinya proses crossover pada kromosom orang tua dalam proses crossover berdasarkan suatu probabilitas yang disebut probabilitas crossover. Untuk setiap pasang kromosom orang tua akan dibangun bilangan acak yang nilainya terletak di interval. Jika nilai bilangan acak tersebut lebih kecil atau sama dengan probabilitas crossover, maka satu pasang kromosom orang tua ini akan memasuki proses crossover. Jika tidak, maka gen-gen pada kromosom orang tua akan secara langsung disalin ke kromosom keturunan. Mutasi gen. Setelah operator crossover diterapkan, operator selanjutnya adalah mutasi. Mutasi dilakukan untuk menjaga keragaman kromosom pada satu populasi. Tidak semua keturunan dari crossover mengalami mutasi. Banyaknya orang tua yang mengalami mutasi akan bergantung pada probabilitas mutasi yang ditentukan. Orang tua yang tidak mengalami mutasi akan secara langsung disalin ke kromosom keturunan. Beberapa operator mutasi yang dapat digunakan adalah penukaran gen pada kromosom, penukaran barisan gen pada kromosom, pergantian nilai gen dengan inversnya. Operator algoritma genetika.
Operator dalam algoritma genetika adalah komponen-komponen kunci yang digunakan untuk menghasilkan variasi dalam populasi genetika dan memengaruhi proses evolusi dalam algoritma tersebut. Algoritma genetika adalah salah satu teknik optimisasi yang terinspirasi oleh konsep evolusi dalam genetika. Berikut adalah beberapa operator utama dalam algoritma genetika. Yang pertama ada seleksi atau selection, yaitu operator seleksi digunakan untuk memilih individu yang akan menjadi orang tua untuk menghasilkan keturunan. Biasanya, individu dengan nilai kecocokan yang lebih tinggi memiliki peluang seleksi yang lebih besar. Kedua ada persilangan atau crossover. Operator persilangan digunakan untuk menggabungkan sifat dari dua individu orang tua untuk menghasilkan keturunan. Persilangan menciptakan keturunan dengan gabungan gen dari orang tua. Yang ketiga ada mutasi atau mutation. Operator mutasi secara acak mengubah nilai-nilai gen dalam individu dengan tingkat mutasi tertentu. Ini membantu memperkenalkan variasi acak ke dalam populasi yang dapat mencegah stagnasi dalam pencarian solusi. Keempat adalah elitisme atau elitisme. Operator elitisme memungkinkan beberapa individu terbaik dari generasi sebelumnya untuk secara langsung disalin ke generasi berikutnya tanpa mengalami persilangan atau mutasi. Ini memastikan bahwa solusi terbaik dari populasi selalu dipertahankan. Penggantian atau replacement. Operator penggantian mengatur bagaimana individu-individu dalam generasi berikutnya akan digantikan oleh keturunan. Ada berbagai strategi penggantian seperti penggantian generasi penuh dan penggantian generasi sebagian. Lalu ada inisialisasi populasi atau population initialization. Operator inisialisasi mencakup pembuatan populasi awal dengan individu-individu yang dihasilkan secara acak atau melalui metode tertentu. Lalu ada penyelangan campuran atau recombination. Operator ini digunakan dalam beberapa variasi algoritma genetika untuk menggabungkan sifat-sifat dari lebih dari dua orang tua untuk menghasilkan keturunan. Ini dapat meningkatkan potensi pencarian solusi yang lebih baik. Lalu ada penyilangan terpilih atau stochastic universal sampling. Operator ini digunakan dalam seleksi untuk memilih individu-individu orang tua berdasarkan probabilitas yang berkaitan dengan fitness mereka. Hal ini membantu mendiversifikasi orang tua yang dipilih. Algoritma genetika memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah optimisasi yang tidak memiliki solusi analitik yang jelas. Yang kedua, dapat menemukan solusi yang baik dari yang diharapkan karena proses evolusi yang digunakan dalam algoritma genetika. Ketiga, dapat dioptimalkan dengan mengubah parameter. Yang keempat, dapat menemukan solusi global, bukan hanya solusi lokal. Yang kelima, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti optimisasi proses industri, routing, dan pemodelan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah algoritma ini dapat terjebak pada solusi lokal, yang berarti bahwa ia mungkin tidak menemukan solusi global yang terbaik. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan solusi yang diinginkan, terutama untuk masalah yang kompleks. Yang ketiga, sangat bergantung pada parameter yang digunakan, seperti tingkat mutasi, tingkat crossover, dan ukuran populasi. Jika parameter tidak ditemukan dengan benar, algoritma ini mungkin tidak dapat menemukan solusi yang diinginkan. Yang keempat, memerlukan pemahaman akan konsep evolusi dan genetika. Lalu yang terakhir adalah tidak dapat digunakan pada masalah yang tidak memiliki fungsi fitness yang jelas. Penerapan algoritma genetika dalam contoh kasus nyata. Optimisasi penjadwalan atau scheduling optimization. Algoritma genetika dapat digunakan untuk menemukan jadwal optimal untuk tugas-tugas yang harus dieksekusi dalam sistem komputasi atau perusahaan. Contoh penerapan ini sering ditemukan dalam manajemen proyek, perencanaan produksi, dan penjadwalan mesin produksi. Contohnya, kita dapat menggunakan algoritma genetika untuk mengoptimalkan penjadwalan tugas-tugas pada mesin-mesin dalam pabrik produksi. Algoritma ini akan mencoba berbagai solusi penjadwalan yang berbeda untuk meminimalkan waktu produksi atau biaya produksi.
Ini adalah contoh paper yang mengimplementasikan algoritma genetika. Di sini kita mengambil paper tentang implementasi algoritma genetika pada aplikasi penjadwalan perkuliahan berbasis web dengan mengadopsi model waterfall. Content of this paper, nama jurnal, implementasi algoritma genetika pada aplikasi penjadwalan perkuliahan berbasis web dengan mengadopsi model waterfall. Volume dan halaman, volume 2 nomor 2 halaman 77 sampai 83. Tahun 2017, penulis Ahmad Joshi, penerbit Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT atau JPIT. Dengan link download di bawah ini. Reviewer Muhammad Raffi Ramadhani, Andrea Taksa Ujajar, dan Diabin Ramadhani. Tanggal reviewer 21 Oktober 2023. Ini adalah outline yang ada di review paper kami. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu landasan teori, metode penelitian, implementasi dan hasil, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan teknologi di era modern saat ini mengalami kemajuan yang pesat, termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan di berbagai instansi pemerintahan, swasta, perusahaan, sekolah, dan perguruan tinggi untuk membantu pengolahan data, administrasi, serta proses belajar mengajar. Penjadwalan merupakan aspek penting dalam lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi. Namun, proses penjadwalan seringkali sulit karena berbagai kendala, seperti jumlah mata kuliah, ruangan terbatas, jumlah dosen, dan jadwal dosen yang bersangkutan. Algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian yang meniru mekanisme dari genetika alam. Algoritma genetika banyak dipakai pada aplikasi bisnis, teknik, maupun pada bidang keilmuan lainnya. Algoritma ini dimulai dengan kumpulan solusi yang disebut dengan populasi. Algoritma genetika cukup baik untuk digunakan dalam penjadwalan mata kuliah di sebuah perguruan tinggi karena algoritma ini dapat menyelesaikan masalah multi kriteria dan multi objektif untuk menyelesaikan masalah yang dimodalkan dengan proses biologi dan evolusi. Perkembangan teknologi, penggunaan teknologi informasi, dan penerapan algoritma genetika menjadi elemen penting dalam mengatasi masalah penjadwalan di perguruan tinggi. Landasan teori. Yang pertama, algoritma genetika. Landasan teori utama dalam penelitian ini akan berkaitan dengan algoritma genetika, mencakup pemahaman tentang konsep dasar seperti gen, alele, kromosom, individu, populasi, generasi, dan nilai fitness. Landasan teori akan menjelaskan bagaimana algoritma genetika bekerja dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks penjadwalan perkuliahan. Penjadwalan perkuliahan adalah bidang yang luas dalam ilmu komputer dan manajemen. Landasan teori dalam hal ini akan mencakup berbagai teknik dan metode yang digunakan dalam penjadwalan perkuliahan seperti penjadwalan waktu, penjadwalan ruang, optimisasi, dan constraint yang terkait dengan penjadwalan perkuliahan. Model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial yang terdiri dari beberapa tahap seperti analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Landasan teori akan menjelaskan model ini dan bagaimana algoritma genetika dapat diintegrasikan ke dalamnya. Lalu ada aplikasi berbasis web, adalah platform yang digunakan untuk menjadwalkan perkuliahan. Landasan teori akan mencakup pemahaman tentang pengembangan aplikasi web, bahasa pemrograman, basis data, dan arsitektur aplikasi berbasis web. Metode penelitian. Data penelitian dalam pembangunan aplikasi ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pejabat-pejabat yang berwenang di STMIK Prabu Muli, analisis kebutuhan sistem, serta melakukan studi pustaka untuk mendapatkan referensi terkait dengan pembangunan aplikasi yang dilakukan. Alat dan bahan pada pembangunan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai medium penyimpanannya, serta menggunakan algoritma genetika untuk optimalisasi penjadwalan. Spesifikasi hardware yang digunakan adalah laptop Toshiba PorTech T110,
operating system Windows 8 dengan memori 3 GB. Pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Berikut adalah gambar dari metode model waterfall. Implementasi dan hasil. Penerapan model waterfall sesuai dengan metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu model waterfall. Peneliti melakukan 4 tahapan dalam pembangunan aplikasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis. Analisis terbagi menjadi 2, yaitu analisis permasalahan dan analisis sistem. Yang pertama, analisis permasalahan. Analisis permasalahan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada sistem penjadwalan STMIK Prabu Muli. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa penyusunan jadwal perkuliahan dilakukan oleh admin Kaprodi menggunakan Microsoft Excel dan jadwal dibuat secara manual, sehingga dibutuhkan kelitian yang tinggi dan waktu yang cukup lama dalam pembuatan jadwal. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruangan, jumlah dosen dan waktu perkuliahan yang hanya dilaksanakan selama 5 hari, yakni Senin sampai dengan Jumat, dan dimulai pada pukul 8 sampai pukul 6 sore. Akibat kendala tersebut, proses perkuliahan sering terganggu karena banyaknya jadwal yang bentrok. Analisis sistem. Hasil dari analisis permasalahan dijadikan data awal untuk mencari solusi agar penjadwalan perkuliahan dapat berjalan efektif dan efisien. Salah satunya merancang aplikasi yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisis sistem dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk membuat aplikasi penjadwalan, yaitu data dosen, ruangan, mata kuliah, kelas, dan waktu. Setelah datanya dikumpulkan, kemudian dilakukan uji coba dengan menawarkan jadwal kuliah. Jumlah rekor penawaran ini merupakan panjang kromosom dan mewakili jumlah item yang harus dijadwalkan. Berikut ini adalah tabel data percobaan penawaran, jadwal perkuliahan, data dosen, dan data ruang pada STMIK Prabu Muli. Ini adalah data percobaan penawaran perkuliahan, data dosen STMIK Prabu Muli, dan data ruangannya. Selain itu, analisis sistem juga dilakukan untuk menggambarkan sistem yang berjalan dengan tujuan memberikan gambaran awal terhadap sistem yang akan berjalan sehingga sistem usulan lebih baik dari sistem yang ada. Gambaran sistem yang sedang berjalan dapat dilihat pada gambar activity diagram tersebut. Yang kedua adalah desain atau perancangan. Pada fase ini pengembang melakukan desain atau perancangan yang didasarkan pada kebutuhan sistem. Desain terbagi menjadi 3, yaitu desain tampilan interface, desain algoritma, dan desain database. Ini adalah contoh desain tampilan interface. Yang kedua adalah desain algoritma. Desain algoritma berfungsi untuk membuat logika aplikasi yang mampu memecahkan masalah yang ada. Desain ini mengacu pada 6 komponen. Yang pertama adalah inisialisasi, yaitu proses yang melakukan inisialisasi populasi, yakni melakukan penentuan nilai awal. Flowchart inisialisasi populasi dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang kedua adalah evolusi individu. Fase di mana proses ini akan menghitung nilai fitness dari setiap kromosom yang telah dibangkitkan secara random pada tahap inisialisasi populasi di atas. Nilai fitness dari setiap kromosom dihitung berdasarkan nilai konflik dari masing-masing populasi gen. Berikut contoh representasi kromosom. Yang ketiga adalah elitisme. Elitisme merupakan suatu prosedur untuk melakukan kopi dari kromosom terbaik ke sebuah temporary populasi yang dimaksudkan agar individu terbaik tetap ada dan tidak hilang maupun rusak saat terjadi proses genetis berupa pindah silang dan mutasi, yang nantinya dari temporary populasi tersebut akan kembali dipindahkan ke populasi yang baru. Yang keempat adalah nilai fitness. Adapun komponen yang menjadi parameter
jadwal antara lain tidak adanya tabrakan dosen dengan waktu, yaitu suatu keadaan di mana seorang dosen dijadwalkan pada waktu yang sama untuk mata kuliah yang berbeda. Yang kedua adalah solidnya satuan waktu penjadwalan pada sebuah mata kuliah, dalam arti sebuah mata kuliah dijadwalkan pada hari yang sama dan jam yang berurutan. Yang ketiga, solidnya ruangan ialah kondisi di mana sebuah kegiatan perkuliahan yang lebih dari satu SKS menempati ruang yang sama untuk masing-masing SKS-nya. Yang keempat adalah nilai fitness dibentuk dari objective function yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kelima adalah mutasi, merupakan operator dalam algoritma genetika yang bertujuan untuk mengubah gen-gen tertentu dari sebuah kromosom. Mutasi ini berperan untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi akibat seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak muncul pada inisialisasi populasi. Yang keenam, syarat berhenti. Jika setelah beberapa generasi berturut-turut nilai fitness terbaik tidak mengalami perubahan kembali, maka diambil kromosom atau calon solusi dengan nilai fitness terbaik sebagai solusi dan memasukkannya ke dalam matriks slot waktu untuk membentuk suatu jadwal perkuliahan. Desain database. Desain yang ketiga berfungsi untuk menyimpan data-data yang terkait dengan penjadwalan seperti dosen, kelas, ruangan, mata kuliah, dan hasil penjadwalan, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, datanya dapat dicari dengan mudah dan cepat. Adapun database yang digunakan dalam perancangan aplikasi penjadwalan ini adalah MySQL. Berikut ini merupakan contoh dari salah satu rancangan atau desain tabel dalam pembuatan aplikasi. Yang ketiga adalah coding atau pengkodean. Pada fase ini, rancangan yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman, dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Coding berfungsi untuk menjalankan aplikasi dengan logika algoritma yang telah diterjemahkan. Agar aplikasi berjalan sesuai dengan harapan, maka coding harus sesuai dengan rancangan. Berikut ini potongan coding aplikasi penjadwalan STMIK Prabu Muli dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang keempat adalah testing atau pengujian. Pada fase ini, aplikasi penjadwalan yang telah dibuat ke dalam bentuk pemrograman dilakukan pengujian atau testing untuk mencari kesalahan coding dan kesalahan logika. Pengujian ini menggunakan black box. Pengujian black box merupakan salah satu pengujian aplikasi atau perangkat lunak yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Karena itu, uji coba black box memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Dari pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Tabel pengujian dapat dilihat pada tabel di samping. B. Implementasi aplikasi. Implementasi aplikasi adalah kondisi di mana aplikasi yang telah dibangun, dijalankan, dan dipergunakan untuk membantu proses penyusun jadwal. Beberapa tampilan interface berikut menunjukkan bahwa aplikasi penjadwalan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah tampilan aplikasi ketika dosen tidak bersedia mengajar di waktu tertentu. Yang kedua, aplikasi sedang melakukan proses pengaturan jadwal kuliah secara otomatis. Lalu yang terakhir adalah hasil dari proses jadwal di atas, yaitu berupa laporan jadwal yang sudah tersusun. Yang C, evaluasi algoritma. Evaluasi algoritma merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam setiap pengembangan aplikasi guna menganalisa dan mengetahui hasil yang telah dicapai oleh aplikasi yang dikembangkan tersebut. Hasil dari evaluasi algoritma dapat diketahui kekurangan dan kelebihan algoritma genetika jika diimplementasikan pada aplikasi sebagai berikut. Kelebihannya adalah dapat membantu mempercepat waktu proses jadwal, dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman, dan dapat mengatasi bentrok jadwal sehingga penjadwalan menjadi lebih efektif. Kekurangannya, tidak selalu menemukan optimum global yang pasti dan membutuhkan evaluasi jumlah dari fungsi kesesuaian. D. Perbandingan sistem. Perbandingan sistem dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada sistem yang baru dan apa saja yang menjadi keunggulan dari sistem yang baru.
Tabel perbandingan sistem dapat dilihat pada tabel di samping. Kesimpulan, penggabungan algoritma genetika dan model waterfall. Kesimpulan utama dari jurnal ini adalah bahwa penggabungan algoritma genetika dengan model waterfall dapat menghasilkan solusi efektif dalam penjadwalan perkuliahan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian menunjukkan bahwa masalah kompleks penjadwalan perkuliahan dapat diatasi dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Yang kedua adalah optimalisasi proses penjadwalan. Algoritma genetika digunakan untuk mengoptimalkan proses penjadwalan perkuliahan. Dalam konteks ini, algoritma genetika membantu dalam menemukan solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai kendala, seperti ketersediaan dosen, jumlah dan jenis mata kuliah, serta ruangan kelas yang tersedia. Yang ketiga, keterhubungan antara tahapan pengembangan aplikasi. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya hubungan antara tahapan-tahapan pengembangan aplikasi dalam model waterfall. Dalam kasus ini, algoritma genetika diterapkan dalam beberapa tahapan, mulai dari perencanaan dan analisis hingga implementasi dan pengujian, menunjukkan integrasi yang kokoh dalam proses pengembangan aplikasi. Yang keempat, peningkatan kualitas penjadwalan. Integrasi antara algoritma genetika dan model waterfall meningkatkan kualitas penjadwalan perkuliahan dengan mempertimbangkan banyak variabel dan kriteria. Aplikasi yang dihasilkan mampu menghasilkan jadwal perkuliahan yang memenuhi persyaratan dan preferensi yang beragam. Dan yang kelima, dengan menggabungkan algoritma genetika dan model waterfall, jurnal ini memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana teknologi dan metodologi pengembangan perangkat lunak dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah tutur kata. Terima kasih.